warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak Ibu kelas 11. Kita kembali lagi di materi di pembelajaran ekonomi gampang pastinya dengan materi yang baru, wajah baru, stok lama gitu ya. Karena sebenarnya kebijakan moneter sudah kita singgung di materi inflasi dan juga permintaan dan penawaran uang. Jadi dari materi yang kemarin hingga materi hari ini saling berhubungan. Tapi saya sedikit review ya, biar lebih jelas dan kalian gak bingung. Karena kebijakan untuk mengatasi inflasi salah satunya adalah dengan kebijakan moneter gitu. Maka saya ulangi kembali, inflasi berarti kalau terdengar inflasi ciri-cirinya apa? Jumlah uang yang beredar banyak ya, dan harga-harga tinggi. Maka bagaimana mengatasi jumlah uang yang beredar dan yang banyak itu dan harga-harga yang tinggi itu? Maka dengan kebijakan moneter gitu. Hari ini kita akan ngebahas pengertian apa itu kebijakan moneter, tujuan dari kebijakan moneter, apa saja kebijakan-kebijakan moneter dan jenis-jenis kebijakan moneter. Kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga. Kita lanjut. Nah, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar, kebijakan untuk menambah atau mengurangi uang yang beredar, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, ingat, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar melalui bank sentral. Nah, jadi kebijakan moneter ini bukan dari pemerintah, misalnya bukan dari presiden gitu, bukan dari presiden yang ngatur, yang melakukan langsung, enggak, tapi pemerintah bekerja sama, ada sebuah lembaga keuangan yang disebut dengan bank sentral. Di Indonesia bank sentralnya atau bank pusatnya adalah Bank Indonesia. Kenapa ada kebijakan moneter? Ya, dalam rangka untuk mengendalikan perekonomian di Indonesia. Ingat, dilakukan oleh bank sentral. Bank sentral di Indonesia siapa? Iya, Bank Indonesia. Berarti kalau kita kebijakan moneter, ingat aja dengan uang, bicara dengan jumlah uang yang beredar, bicara tentang mengurangi jumlah uang yang beredar, gitu-gitu ya. Bicara tentang menambah jumlah uang, mengurangi jumlah uang, seperti itu. Paham ya? Tapi yang melakukannya siapa? Bank sentral. Ingat, ini dilakukan oleh bank sentral. Pemerintah tapi melalui bank sentralnya gitu. Kita lanjut. Nah, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Jelas ya. Stabil itu gimana sih sebenarnya? Kalau kita bicara dari harga, berarti kalau harga yang stabil, harga tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Kalau kita bicara itu stabil namanya. Kalau kita bicara jumlah uang yang beredar, maka yang disebut dengan stabil itu jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Jumlah uang yang beredar itu stabil, tengah dia gitu. Berarti kalau kita berbicara menjaga stabilitas ekonomi, ya, uang yang beredar terlalu banyak akan terjadi inflasi. Sementara uang yang beredar terlalu sedikit akan terjadi deflasi. Ingat, kebalikan inflasi, deflasi. Berarti kalau deflasi, jumlah uang yang beredar sedikit, harga-harga menurun. Ketika deflasi, kemampuan daya beli masyarakat menurun. Ciri-cirinya berarti apa kalau nggak mampu masyarakat beli? Pengangguran banyak, pendapatan masyarakat berkurang. Seperti apa keadaannya kalau hari ini? Ya seperti hari ini, deflasi. Ya, pandemi, banyak orang yang menganggur, PHK, daya beli rendah, harga-harga murah, jumlah uang yang beredar juga sedikit, karena pendapatan juga sedikit, konsumsi masyarakat rendah gitu. Ya, maka diatur agar stabil. Yang kedua, menjaga stabilitas harga.
Kalau gini, seperti saya kata dia, harga itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Kalau harga terlalu tinggi, ya, jumlah uang yang beredar akan dikurangi. Karena semakin banyak uang yang beredar, maka harga semakin tinggi. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Logikanya, kalau semua orang punya duit, berarti jumlah uang yang beredar banyak ya. Punya duit banyak orang, maka harga-harga barang pun akan mahal. Gampang kok orang itu belinya, semua punya duit banyak kok. Harga-harga akan mahal. Maka bisa sampai hiperinflasi. Artinya gimana? Orang kan ketika inflasi ini kan mata uang melemah ya. Nilai mata uang melemah itu artinya kemampuan uang untuk membeli barang itu lemah. Artinya apa? Harus banyak dulu lembaran uang ya yang kita bawa untuk membeli satu barang. Jadi kalau harga terlalu tinggi, semua punya duit nih, ya kan? Semua punya duit. Satu kaos kaki bisa dihargai 1 juta. Bisa. Si produsen nggak khawatir dengan harga karena semua masyarakat punya duit. Nah, maka nggak boleh kayak gitu. Ya, maka ketika harga terlalu tinggi, jumlah uang yang beredar akan dikurangi, akan ditarik. Sebaliknya kalau harga terlalu rendah, kayak hari ini, ya harga lagi pasti murah nih, semua murah karena pandemi kan. Maka jumlah uang yang beredar akan ditambah. Oke ya, ditambah. Yang ketiga tujuannya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Korelasinya gini, hubungannya gini. Kalau perekonomian stabil, ya kan, maka pengusaha akan menambah investasinya, maka pengusaha akan mampu membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, kesempatan kerja akan meningkat, pendapatan masyarakat juga akan meningkat, pengangguran juga akan menurun. Maka penting pemerintah menstabilkan perekonomian. Jangan terlalu inflasi, jangan terlalu deflasi, harga jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Gitu. Stabil. Grafiknya itu nggak terlalu curam, gitu ya. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan. Neraca perdagangan itu adalah neraca itu kan timbangan ya, timbangan. Jadi ada timbangannya itu ketika ekspor lebih banyak daripada impor, maka timbangannya akan surplus, ya kan, lebih banyak dia. Tapi kalau impor, lebih banyak kita mengimpor daripada mengekspor atau menjual barang keluar, maka timbangan kita akan defisit. Untuk menjaga itu, kayak gitu. Jadi caranya gimana? Meningkatkan ekspor. Kan tadi mengatur harga ya. Maka harga-harga barang di dalam negeri, ya, nilai mata uang di dalam negeri kita rendahkan nilainya, oke? Kita rendahkan nilainya, maka harga-harga juga akan rendah. Kalau harga-harga rendah, maka kita akan lebih mudah mengekspor karena orang akan suka membeli produk kita. Lebih murah barang di dalam negeri daripada dari luar negeri. Gitu. Sebaliknya, untuk apa itu? Ketika kita sudah banyak mengekspor, maka timbangan kita akan surplus. Neraca perdagangan kita juga akan surplus, akan berlebih. Gitu ya. Jadi ada 4 tujuan dari kebijakan moneter. Apa-apa saja instrumen kebijakan moneter? Yang pertama namanya kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka. Berarti kalau pasar ada kegiatan jual beli. Ingat itu. Ya, pasar pasti ada kegiatan menjual atau membeli. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentralnya, yaitu Bank Indonesia. Bila Indonesia mengalami inflasi, di mana mata uang Indonesia itu menguat, tapi dia
jumlah uang yang beredar banyak, harga-harga terlalu tinggi, maka BI akan menjual surat-surat berharganya. Jadi Bank Indonesia punya surat-surat berharga. Ini jumlah uang yang beredar masyarakat banyak nih, inflasi, ya kan? Banyak. Kita kan harus mau menarik kembali uang yang beredar di masyarakat itu masuk ke bank lagi. Maka Bank Indonesia menjual suratnya berharganya dengan tujuan menarik, kan menjual berarti orang banyak kan pakai duit, ya kan? Uang tunai gitu ya, uang rupiah, maka uang rupiah itu akan masuk lagi ke Bank Indonesia, masuk logika ya. Kebalikannya kalau deflasi, berarti kalau deflasi jumlah uang beredar sedikit kan? Iya, berarti kalau sedikit, Bank Indonesia akan membeli surat-surat berharga yang ada di masyarakat. Ya, di masyarakat ini punya surat-surat berharga, dibeli oleh Bank Indonesia, dibeli oleh Bank Sentral surat-surat berharga itu agar uang yang ada di Bank Sentral mengalir di masyarakat, beredar di masyarakat. Masuk logika. Yang kedua, politik diskonto. Ya, yaitu dengan menaikkan suku bunga bank atau menurunkan suku bunga bank. Diskon ya. Bila terjadi inflasi, bila jumlah uang yang beredar banyak, maka pemerintah melalui bank sentralnya yakni Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga tabungan. Naik nih suku bunga tabungan. Orang kan kita kalau nabung, kita dapat bunga tabungan ya. Nah, kalau dinaikkan suku bunga tabungan dengan niat supaya masyarakat mau menabung ke bank. Kalau masyarakat mau menabung ke bank, berarti akan masuk kembali uang yang beredar itu ke bank. Iya, ke dalam bank. Kan inflasi banyak nih uang yang beredar. Dinaikkan nih suku bunga tabungan. Biar ayo nabung, lagi naik nih suku bunga tabungan. Kalian nanti dapat pendapatan bunga tabungan lah ya kan. Naik nih suku bunganya, kan ketarik. Uang yang ada di masyarakat ketarik ke bank. Tapi sebaliknya kalau terjadi deflasi, ya deflasi berarti perekonomian lagi melemah, jumlah uang yang beredar sedikit, pemerintah melalui bank sentralnya yaitu Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga tabungan. Diturunkan, artinya nggak boleh nabung, harus investasi. Jangan ada yang menabung, harus investasi. Kalau investasi kan dia perputaran uang. Ya kan, investasi berarti ada buka lapangan pekerjaan, ada terjadi transaksi, jual beli, itu investasi. Maka kalau terjadi investasi akan terjadi perputaran uang lagi. Ya. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kalau kebijakan cadangan kas ini dilakukan oleh Bank Sentral, ya kan? BI. Jadi gini, minimal berapa cadangan kas di BI itu terhadap bank umum, gitu dia, ya. Jadi ketika inflasi, jumlah uang yang beredar banyak, ya, pemerintah melalui kebijakan moneternya, melalui bank sentral, akan menaikkan persentasi cadangan kas BI. Maksudnya gimana Bu menaikkan persentasi cadangan? Ya, jadi misalnya logikanya inflasi itu kan uangnya banyak, uang yang beredar banyak, ya kan, uang yang beredar banyak, kita kan mau menarik kembali, ya, menarik kembali uang yang beredar banyak itu. Ketika inflasi, dinaikkan persentasi cadangannya. Misalnya gini, kalau mau ini uang yang BI itu punya uang misalnya 100 miliar, 100 juta aja lah, 100 juta, oke, 100 juta. Maka ketika inflasi nggak boleh banyak-banyak kan, nggak boleh banyak-banyak kan yang beredar, nggak boleh kan 100 juta itu, ini lagi inflasi lagi banyak nih uang yang beredar. Yang 100 juta punya uang bank sentral itu kan nggak boleh 100 jutanya diedarkan lagi ke masyarakat. Kan lagi banyak, malah kita menambah jumlah uang beredar, ya kan? Karena nggak boleh itu, maka sedikit aja yang dikasih kan, sedikit aja yang
tebarkan ke masyarakat. Jadi misalnya 80% itu menjadi cadangan kas. Ketika lagi inflasi, 80 kebijakannya 80% dijadikan cadangan kas untuk BI. Berarti sekitar 80 juta. Ya kan? Itu dia menaikkan menaikkan persentase cadangannya. 80% harus ada 80% harus ada di cadangan karena lagi inflasi. Berarti cuma boleh 20 juta, ya kan? 20 juta yang boleh di masyarakat. Paham ya? Tetapi kalau deflasi kita menurunkan persentase cadangan kas Bank Indonesianya. Kan kalau deflasi itu lagi melemah, ya kan? Jumlah uang yang beredar sedikit, maka harus semakin banyak uang yang beredar daripada uang yang dicadangkan atau yang disimpan. Jadi misalnya tadi 100 juta, cuma boleh 20% yang dicadangkan di bank, kan menurunkan. Tadi 80% diturunkan menjadi 20%, cuma 20 juta yang boleh menjadi cadangan kas, 80 juta yang disebarkan ke masyarakat. Itu dia. Kebijakan cadangan kas presentasinya. Nah, yang keempat cadangan minimum, teknisnya sama. Tapi kalau cadangan minimum itu bank umum. Ya. Ketika inflasi menaikkan persentase cadangan minimum di bank umum dengan harapan semakin sedikit jumlah uang yang akan diedarkan lagi. Ya, kalau menaikkan persentase cadangan minimum, maka cadangan minimum uang untuk dicadangkan lebih besar daripada uang yang diedarkan. Sama kayak tadi kalau deflasi menurunkan persentase cadangan minimum. Persentasinya cuma boleh 20% yang dicadangkan. Karena kan lagi deflasi, maka 80% boleh disebarkan. Yang kelima, kredit selektif. Ya, dalam pemberian utang, dalam pembelian pinjaman atau kredit, ketika lagi inflasi, maka mengetatkan pemberian kredit. Ya, ada 5C itu, kemampuan, karakter, ya, nanti kita jelaskan lagi selanjutnya. Ada 5C, tapi kalau deflasi, dia melonggarkan pemberian kredit. Ya, inflasi itu kan jumlah yang beredar banyak, nggak boleh lagi lo minjam, harus ketat nih. Kamu mampu nggak, gitu ya? Ketat nih, harus ketat pemberian kreditnya. Karena kan kita nggak mau semakin banyak jumlah yang beredar. Ketat itu gimana? Pastikan dia mampu membayar utangnya, atau misalnya diketatkan dari cara-cara pemberian, cara-cara agar bisa mendapatkan kredit gitulah. Ya, tapi kalau lagi deflasi seperti saat ini, ya jumlah uang yang beredar sedikit, maka dilonggarkan pemberian kreditnya. Nggak perlu syarat-syarat tertentu. Yang penting masyarakat mau minjam ke bank, ya kan? Bank akan ngasih aja, gitu, supaya perekonomian terus berputar, gitu dia. Ketika dikasih pinjaman kan uang beredar semakin bertambah, ya, masuk logika. Yang keenam, kebijakan devaluasi dan revaluasi. Ya, kebijakan devaluasi adalah kebijakan menurunkan nilai rupiah, sementara kebijakan revaluasi adalah kebijakan menaikkan nilai rupiah. Selanjutnya, kebijakan centering atau kebijakan centering itu pemotongan nilai uang rupiah. Ketika hiperinflasi pernah terjadi di tahun 1950, ada kebijakannya Gunting Syafruddin, ya, uang 1.000, ya, nominal 1.000, nilainya dipotong sebesar 50% menjadi tinggal 500. Ketika lagi hiperinflasi, harga terlalu tinggi, dipotong nilai uangnya itu. Yang 8, mencetak uang baru atau menarik uang lama. Ketika inflasi, kebijakannya adalah menarik uang lama, ya kan, biar nggak terlalu banyak lagi uang yang beredar, kan gitu. Ketika deflasi, uang semakin sedikit, kita berusaha untuk menaikkan lagi uang yang banyak, uang yang beredar lebih menaikkan. Ketika deflasi, kita berusaha menaikkan jumlah uang,
maka mencetak uang baru. Yang kesembilan, dorongan moral. Ya, kebijakannya. Kalau lagi inflasi dihimbau untuk menabung, kalau lagi deflasi dihimbau untuk investasi. Paham ya? Ya, kayaknya udah banyak kali kebijakannya udah paham betul mengenai inflasi, deflasi, dan kebijakan moneternya. Maka terakhir, jenis-jenis kebijakan moneter. Dari kebijakan-kebijakan moneter tadi kita golongkanlah menjadi dua jenis. Ada namanya politik uang ketat atau ekspansif. Ini sering masuk soal-soal SBM ataupun soal UN istilahnya, ya. Berarti kebijakan ekspansif adalah kebijakan untuk mengatasi inflasi atau politik uang ketat. Ingat, ekspansif. Ya. Apa saja itu untuk mengatasi inflasi? Menjual surat yang berharga, kayak tadi ya. Meningkatkan suku bunga, menaikkan cadangan kas minimum, dan memperketat pemberian kredit. Mengatasi inflasi, kebijakan-kebijakan ini agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak lagi. Yang kedua, politik uang longgar atau kontraktif, yaitu mengatasi deflasi. Ini juga sering masuk. Ekspansif untuk mengatasi inflasi, kontraktif untuk mengatasi deflasi, atau untuk mengatasi jumlah uang yang beredar itu terlalu sedikit, ya kan? Terlalu sedikit kita buat kebijakan supaya banyak gitu, supaya masyarakat punya uang. Dengan cara apa? Membeli surat berharga, menurunkan suku bunga, menurunkan cadangan kas minimum, dan memperlonggar pemberian kredit. Jadi itu untuk materi tentang kebijakan moneter. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.